Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum melakukan aktivitas kita mau dengar suara Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini, agar kita tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama saya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati hari yang baru oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau datang kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami. Kami bawa hidup kami. Kami mau dengar suara-Mu untuk menuntun kami sepanjang hari ini. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, tidak ada hidup tanpa pencobaan. Pencobaan akan datang pada setiap orang, termasuk kepada orang-orang yang percaya. Semakin kita dekat kepada Tuhan, maka badai persoalan akan semakin kencang datang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang pada kita pagi hari ini, menuntut kita untuk menyikapi setiap pencobaan dengan dewasa, tidak kekanak-kanakan, tidak melarikan diri, serta mencari solusi dengan jalan pintas atau tenggelam di dalam keputusasaan, kekecewaan kepada Tuhan. Tetapi mari kita menyikapi setiap persoalan dengan mengandalkan Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, pencobaan yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita, adalah hal yang wajar terjadi pada setiap orang, termasuk kepada orang percaya. Pencobaan atau masalah bukan hal yang aneh. Untuk itu sebagai anak Tuhan kita harus kuat menghadapi, bukan menghindar dan ketakutan. Saudaraku, tidak ada pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita jika Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Pencobaan itu hal yang wajar dan merupakan suatu proses di dalam pertumbuhan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Cobaan yang terjadi atas Ayub kelihatannya sangat mengerikan. Harta ludes, anaknya meninggal, istri menjauh. Belum lagi sahabat-sahabatnya yang datang menghakimi. Semua terasa gelap dan tanpa pengharapan. Ayub tinggal sendirian dalam penderitaan. Apakah Allah tidak mengasihi Ayub? Tetapi Allah mengizinkan itu semua terjadi karena Allah sendiri tahu Ayub mampu menghadapi proses yang sedang dia jalani. Tetapi bila iman kita tidak sekuat Ayub, Allah tidak akan pernah memberikan pencobaan sama seperti yang dihadapi oleh Ayub. Bila masalah, persoalan, pencobaan datang dalam kehidupan kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kecewa. Karena setiap masalah dan persoalan yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita akan membuat kita semakin kuat,
semakin memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ada rencana Tuhan yang sangat indah di dalam setiap masalah dan pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Kita akan semakin tangguh menghadapi setiap pencobaan. Karena kita percaya bahwa pencobaan sebesar apapun, seberat apapun yang datang dalam hidup kita tidak akan pernah melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mari kita menyikapi pencobaan itu sebagai hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa sikap kita ketika kita dicobai? Atau apa sikap kita ketika kita menghadapi masalah dan persoalan? Yang pertama, kita harus menerima setiap masalah persoalan sebagai bagian hidup yang wajar. Pencobaan itu tidak pernah terjadi di luar kendali Allah. Alkitab mengatakan bahwa sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Tuhan tahu pencobaan, persoalan yang kita hadapi, tingkat kesulitannya sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tidak tahu berapa helai rambut kita jatuh dalam satu hari, tetapi Tuhan tahu. Karena itu, jangan berlaku seolah-olah Tuhan membiarkan kita, seolah-olah kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus menerima setiap masalah, setiap pencobaan sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, miliki pengharapan dalam Tuhan. Jangan pasrah, tetapi tetap berharap kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa persoalan yang kita hadapi terlalu berat. Tidak ada sesuatu yang sukar di dalam Tuhan. Kalau kita mau datang, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Banyak di antara kita yang egois. Kita merasa kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga kita ada di zona nyaman. Kita mau ada di dalam keadaan enak. Kita menolak penderitaan. Kita menolak setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Padahal setiap masalah dan persoalan datang diizinkan Tuhan untuk membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita cakap, kita kuat menanggung setiap masalah dan persoalan. Ketika kita keluar dari masalah dan persoalan, kita disebut sebagai anak-anak pemenang di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus menerima dan menikmati setiap proses pergumulan hidup. Banyak orang tidak menikmati proses yang diizinkan Tuhan terjadi, sehingga mereka marah-marah, bersungut-sungut, melakukan hal-hal di luar kendali Tuhan. Mereka lupa bahwa jalan keluar dari setiap masalah hanya di dalam Yesus. Banyak di antara kita sering jatuh bangun. Kita tidak bersandar kepada Tuhan. Mari nikmati setiap proses hidup yang Tuhan izinkan. Karena itu akan membuat kita semakin bertumbuh dan kita akan semakin mengenal Tuhan. Saat baru bertobat, belum tentu kita sudah mengenal Tuhan seutuhnya. Tetapi jatuh bangunnya kita melalui setiap masalah dan pencobaan, baik pengujian yang datang dari Tuhan maupun jebakan dari iblis, akan membuat kita semakin sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jangan sombong, saudaraku. Kita harus tahu diri, jangan besar kepala dan menganggap bahwa diri kita paling suci. Jangan permainkan anugerah Allah. Setiap pencobaan, setiap masalah dan persoalan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan.
jika kita mengandalkan Tuhan. Jalan hidup yang kita lalui tidak selalu mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan saudara bahwa matahari akan selalu bersinar sepanjang hari. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu cerah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hujan akan selalu membasahi bumi. Tetapi bila panas datang dan kita berdoa, Dia pasti akan memberikan kita tempat untuk berteduh. Ketika hujan datang, kita berdoa, Dia memberikan tempat persinggahan. Yang paling penting, ketika kita mengalami masalah, persoalan, dan pencobaan, adalah kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Hidup akan terasa indah bila kita berjalan bersama Tuhan. Jangan egois, menganggap bahwa kita sudah memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan, menganggap bahwa kita sudah melayani Tuhan, menganggap bahwa kita sudah memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, memberikan korban syukur, sehingga kita merasa bahwa kita tidak mungkin mengalami masalah dan persoalan. Kita menolak penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari nikmati setiap masalah dan persoalan dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap bergantung kepada Tuhan. Berbanggalah jika Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan baik. Dia selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, dan Dia akan memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa menikmati setiap proses pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Saya percaya di dalam Tuhan kita akan cakap menanggung setiap masalah dan pergumulan kita. Haleluya. Saudaraku, saya tidak tahu apa masalahmu saat ini. Mungkin kau sudah lama terbaring sakit, atau mungkin engkau memiliki satu penyakit yang sudah lama tidak pernah sembuh. Atau mungkin usahamu sedang bangkrut, engkau terlilit hutang, engkau sedang di PHK, atau engkau mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Jika engkau izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu, maka engkau akan melewati setiap proses dengan selalu bersuka cita bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi di dalam Tuhan. Tidak ada satu perkara yang tidak mungkin, tidak ada satu perkara yang mustahil yang bisa Dia kerjakan. Mari saudaraku yang kekasih, tetap optimis. Apapun masalah kita saat ini, tetap percaya Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah lewat masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini, mari saya ajak kembali kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun ketika kami mengalami masalah dan persoalan. Ketika pencobaan datang dalam hidup kami, kami marah-marah, kami bersungut, kami kecewa, kami hilang pengharapan. Tapi pagi ini melalui firman-Mu, kami kembali diingatkan lagi, disegarkan lagi bahwa Engkau menyediakan jalan keluar di dalam setiap masalah dan persoalan pencobaan yang kami alami.
Ampuni kami Tuhan, berjalanlah bersama kami, pegang tangan kami, jangan tinggalkan kami. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar hari lepas hari kehidupan kami semakin berkenan kepadamu. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mencintai Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitas, kami memohon kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan bagi kami semua. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.